Fitting itu nggak selalu melulu harus yang pakai mesin. Orang di fitting sama nggak di fitting itu apa benefitnya, apa profitnya? Kemudian kita langsung tanya aja ke Wawan. Banyak yang bilang the master of fitting di Indonesia. Yeah. Sini bukan di ujung sini ya. Ada situ. Nah ini tengahnya dari ini. Siap. Yuk, thank you. Ini kan gini. Di sini kan ada saluran darah ya, ada soft tissue ya. Nah di perineum ini ada yang akan nggak ada ya. Kamu bisa geser-geser, cari posisi yang paling nyaman. Stabil banget. Om kan mungkin berasa kalau jarak jauh itu Om badan ketarik ke depan terus mundur lagi. Betul. Ya kan? Betul. Karena secara femur tadi saya ukur itu gapnya jauh kurang lebih 2 cm. Jadi dicopot aja, tadi aja. Om mau yang rel karbon atau yang rel karbon aja? Karbon. Maunya karbon. Kita juga lebih ke bawah. Itu yang bikin lo tertarik asapnya juga. Nah kalau saya di sini ya. Si perineumnya aman? Aman ya. Jadi gampang ya. Karena misalnya limitasi dari si otot kita. Nah kalau mau lebih kelihatan lagi aero, kamu bisa pegang di bawah sini aja. Nah agak tepuk sedikit tangannya. Nah ini sedikit om rolling geser ke belakang sedikit. Nah gitu, nah om raih ininya lebih gampang. Nah ini untuk ngilangin frontal drag. Ini bisa kita pakai pada saat sprint, turunan, tapi kita ke limit visionnya. Jadi pada saat kita rugby, vision kita tuh cuma sebatas ekor mata aja. Kalau kita paksain terus tuh lihat ke depan, ininya suffer. Karena ini udah otot belakangnya udah di posisi maksimal. Ya. Nah mungkin kalau misalnya mau ini bisa geser pegangannya di sini, bisa agak angkat sedikit. Pada tuh, nah bisa kayak interval kecil gitu. Nah gitu. Ya. Cuman turunin si force kurang lebih 2 mili. Aku boleh cek lagi tinggi. Ini cuma dilihatin 2 mili kan. Nah segitu efeknya buat badan kita. Jadi hati-hati dengan measurement di sepeda. Mili to mili itu udah sangat membantu. Coba Om Andi, nengok kanan, nengok kiri. Udah kena
terhipnotis sama saya. Sekarang yang kanan ya Om. Sepatunya. Ini kayaknya habis lawan Mike Tyson nih. Habis lawan Mike Tyson, bos. Woi. Apa kok? Bekas main di mana ini lumpur mulu nih. Aduh, road bike. Gimana sih mainnya di tanah-tanah? Bandung cuy. Ya, Wawan gimana? Jadi kencang deh teman saya nih. Asik. Ya nih. Nggak pilih denger tapi pilihnya nonton video nanti. Waktu depan kita dorong, nah belakang itu nggak narik. Belakang itu cuma diangkat ngentengin doang. Tujuannya, waktu kita neken, belakang itu kalau kita nggak angkat, itu jadi resisten buat depan. Nahan. Nah itu kalau di alat ukur, kalau pakai powermeter itu ukur gapnya antara 25-30%. Jadi kalau kita biarin kaki belakang, depannya dorong, kita tekannya 100 watt, jadinya cuma 70. Kelihat di torque effectiveness biasanya 70 sekian persen itu paling common. Gitu. Om coba ya. Jadi satu lagi, si yang tadi Om sering kenal ini di belakang, itu kaitannya sama hamstring. Nah hamstring kita tuh nggak didesain untuk angkat beban tuh, dia cuma didesain untuk angkat badan kita doang. Jadi waktu dorong, ini tuh kayak diangkat kita yang ngikutin pedal, jangan ditarik. Ikutin aja. Nah ininya si ankle-nya Om relaxin. Jadi pergerakannya semua dari paha atas bawah dia kerjasama. Nah, berasa nggak? Ya kan? Lebih ringan kan? Dorongan lebih ringan, cuma ngangkat aja gitu. Ya, kayak gitu. Dorong ini naik sendiri. Dorong naik sendiri gitu. Nah, gerakan itunya harus simultan gitu. Jadi effort kita kecil cuma buat dorong gitu. Di beberapa customer saya, apalagi dia tuh stock effectiveness tuh kita udah bisa main di 90 lebih. Ya tadi resisten gitu. Stock effectiveness kita sebutnya, jadi seberapa efektif tenaga yang keluarin buat dorong nggak ketahan sama ini yang belakang. Gitu loh. Di beberapa customer saya kalau pakai powermeter udah kelihatan. Mereka biasanya udah bisa 80 sekian, 90 sekian. Tapi kalau yang umum awal pakai powermeter pasti biasanya levelnya itu 60 sekian, 70 sekian paling common gitu. Karena mereka lupa motion angkatnya. Nah, kalau misalnya kita pakai sepatu yang lain, Coba. Kalau misalnya Ketahuan lagi. ya itu resikonya main ke Bandung membawa sepatunya. ke Bandung cuy. Atau minta posterone lah ya saya ya. Alhamdulillah selesai juga fitting Om Andi dan istrinya Mbak Emel di NCC Bandung. Fitting itu nggak selalu melulu harus yang pakai mesin atau misalnya ya itu kan selalu ada paradigma itu kan, pembicaraan mengenai mesin atau enggak manual, mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Kemudian kita langsung tanya aja ke Wawan. Banyak yang bilang the master of fitting di Indonesia. Kok jadi kalau ada perdebatan yang mengenai mesin sama manual itu bagaimana kok tanggapan Wawan? Kalau dari sisi yang gue pelajarin sama apa yang udah gue alamin dengan mesin, karena gue pernah belajar juga untuk operation sistem fitting dengan mesin. Basicnya kalau sepemahaman gue, mesin itu kita itu diukur cuma secara skeletonal, artinya cuma dari titik-titik sendi secara tulang, dan mereka kurang memperhitungkan soal kelenturan otot. Nah kalau yang gue lakuin sekarang, gue belajar bener-bener basic fitting manual, artinya gue belajar sedikit banyak mengenai anatomical badan riders secara umum, badan manusia, di mana limitasinya itu pergerakan itu sebenarnya dibatasi sama kelenturan otot yang sangat-sangat sangat-sangat relatif, artinya berbeda satu orang ke orang yang lain. Artinya dengan panjang tulang
yang sama dengan perbedaan kelenturan otot itu menghasilkan jangkauan atau range of motion yang berbeda. Nah, ini yang sangat-sangat sulit menurut saya untuk didetek oleh mesin, gitu loh. Nah, jadi intinya kalau untuk mungkin untuk riders yang cuman sekedar untuk nyaman, ya better pakai mesin daripada nggak fitting sama sekali. Cuman untuk mereka yang lebih concern mengenai terutama soal badan, somehow kita ngerasain ada perbedaan kiri kanan, depan belakang kayak gitu. Nah, fitting anatomical ini karena saya sendiri belajar cukup lumayan mengenai anatomical body seseorang, jadi mungkin penyelesaiannya bisa lebih personal. Artinya mungkin tadi juga kayak Umandi ada perbedaan dari kekuatan kaki kiri kanan, itu saya lihat dari struktur kaki segala, kita bisa coba antisipasi dengan perubahan sedikit posisi clit, kita sebutnya shoe clit interface. Jadi mungkin itu bisa sedikit lebih ngebantu untuk lebih balance. Not exactly perfect, but it's better. Intinya kalau anatomical bike fitting yang saya lakuin ini sebetulnya semakin banyak parameter yang kita libatkan seperti device, contoh kayak Garmin atau Suunto atau Wahoo atau apapun itu, ditambah lagi dengan parameter, sebetulnya setiap pergerakan atau setiap settingan yang kita atur itu bakal lebih terukur, lebih terlihat, dan angka-angka itu sebetulnya lebih, menurut saya lebih penting buat ridersnya dibanding data-data kayak pada saat fitting biasanya kita sudut ini angle kita sekian, angle kita sekian, terus kayak humerus kita sekian derajat, itu just kita tahu pada saat fitting, dan itu biasanya berupa range gitu. Dan setelah itu ya data itu nggak terlalu signifikan penting buat riders, itu lebih penting buat fitternya gitu. Sementara data kayak pergerakan badan kita di komputer, di polemeter, itu yang bakal kita bisa aplikasi untuk manfaatnya untuk badan kita sendiri gitu. Itu sih kalau menurut saya. Orang di fitting sama nggak di fitting, itu apa benefitnya, apa profitnya, kenapa orang harus fitting sepeda, untuk improve apa, untuk ningkatin apa? Ya sebetulnya fitting ini tujuannya untuk basicnya untuk kita menghindari next injury, karena sepeda ini aktivitasnya stay di satu posisi dengan gerakan yang sama dan berulang-ulang dengan kecepatan yang lumayan tinggi gitu. Artinya kalau ada kesalahan nggak inline istilah saya, itu bakal di repetition. Jadi kemungkinan ototnya lebih tertarik di salah satu sisi atau apapun itu yang lama-lama bakal menumpuk dan bakal kemungkinan terjadi injury gitu. Jadi prinsipnya kayak balancing, spurring, mobil seperti itu kita bikin line supaya bisa biomekaniknya bisa bekerja lebih optimal. Artinya secara performance pun dengan alat ukur kita bisa melihat ada progress, ada improvement secara performance gitu. Nah dari sisi kenyamanan pun karena posisinya kita bikin supaya lebih relax, lebih dalam jangkauan range of motion kita, jadi nggak ada terlalu beban otot tertentu yang lebih, artinya badan kita nggak bakal terlalu pegel, terlalu source gitu untuk menempuh jarak jauh ataupun kondisi yang cukup berat, tanjakan atau apapun itu. Saya pikir ini. Tadi kan lebih banyak ke fittingnya. Kalau misalnya aspek sepedanya, dari sepedanya itu apakah geometri sepeda, terus tipe sepeda, malah ke merek sepeda, akan beda-beda impactnya ke fitting, ataukah semuanya pukul sama rata, hanya melihat anatomi badannya aja. Jadi ya kira-kira gini. Iya. Jadi menurut hemat saya, kalau secara kita untuk fitting ya, kalau di beberapa sistem fitting terutama yang pakai mesin
itu kan biasanya kita sekali fitting terus seolah-olah kita bisa copy fittingan kita ke sepeda apapun. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi di tiap merek, bahkan di satu merek pun untuk tiap genre sepeda yang berbeda, geometri yang berbeda itu biasanya respon badan kita tuh berbeda. Artinya saya pernah coba untuk fitting mesin dengan ukuran yang setelah kita fitting, kita oke di satu sepeda, saya copy ke sepeda yang berbeda genre, hasilnya not exactly the same, nggak sama gitu secara feel dan secara performance-nya. Jadi emang kalau pengalaman saya itu lihat setiap sepeda itu unik, spesifik, artinya perlu fitting yang sedikit banyak agak berbeda, karena itu sangat berkaitan dengan respon badan kita pada saat pembebanannya agak bergeser. Artinya contohnya kalau kita posisi steady seperti ini, beban di tengah, kita nyantai, tapi coba aja kita tarik mundur sedikit, berat badan kita ke belakang atau ke depan. Nah, ini tension di bagian organ yang lain itu juga ikut bergeser gitu. Intinya untuk mendapatkan yang lebih optimal, hematnya dari saya, setiap sepeda butuh fittingan yang sangat spesifik karena riding posisinya berbeda. Oke, kira-kira gitu aja video hari ini. Semoga masukannya bermanfaat, udah pasti bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan. Kalau misalnya mau langsung ke sini, alamatnya di mana kok? Di Jalan Sadakling nomor 16 Bandung, daerah Malabar gitu. Ini dengan Om Wawan. Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Gua lanjut hari Senin, gua bakal fitting. Cuman itu lebih ke performance ya kok. Ya. Oke. Mungkin lebih detail. Siap. Kok thank you kok. Siap, NCC sama-sama. maju terus. Semeru 12. Mandi, tadi yang di fitting apa aja yang dirubah Om? Tadi yang pertama saddle, yang kedua nambah pisar dikit, jadi posisi saddle tadi diatur sama kawan diukur. Terus yang ketiga posisi cleat ya. Seat post? Seat post 2 mili aja, tapi efeknya luar biasa. Cleat? Cleat kiri kanan dirubah sama dia. Tapi yang lebih berasa tadi itu posisi waktu beliau pasang bandulnya, dia ukur kita punya posisi lutut sama mata kaki mungkin ya, pedal. Nah, itu yang akhirnya beliau bilang kalau sadelnya kurang pas. Oh, akhirnya ganti saddle Om? Oh iya. Prologo Yang karbon ya? karbon. Sultan bos. Jadi next apa nih Om? Mau goes kemana nih? Next Cirebon Sedap dari dari Jakarta. Sedap. Good luck Om Andi.